Kedua, enak banget pengusaha apa? Oh, bangga loh. Wow, dia itu pengusaha loh. Keren, punya toko, punya kantor, punya bisnis, punya pabrik. Jangan lupa AR, nilai AR, usia AR, usia tagihan. Jangan lupa ditambahkan juga usia selama dia di gudang. Di gudang itu juga uang ngendep. Enak nggak jadi pengusaha? Yuk kita lihat yuk. Enak nggak jadi pengusaha? Jadi pengusaha itu enaknya apa? Satu, income-nya tak terbatas. Kalau karyawan ada batasnya, gaji, insentif. Insentif juga nggak full kan. Biasa bagi-bagi sama kantor. Nggak mungkin seluruh profit diambil dia, nggak mungkin. Pasti bagi-bagi dengan kantor. Kalau pengusaha, tinggal kita set, bisa income-nya tak terbatas. Kalau mau ngotot, berusaha yang terbaik, sebesar-besarnya tidak ada pembatas. Batasnya ya langit itu sampai unlimited. Enaknya pengusaha itu. Berapapun bisa. Kedua, enak banget pengusaha apa? Oh, bangga loh. Wow, dia itu pengusaha loh. Keren, punya toko, punya kantor, punya bisnis, punya pabrik. Bangga ya kan? Kalau jalan beda jalannya, kepalanya gini-gini. Ya kan? Kalau pengusaha gitu. Status di mata masyarakat lebih membanggakan. Walaupun aslinya kadang enggak loh. Ya toh, mereka ngelihatnya, wah pengusaha itu banyak duit, wah sukses. Kadang sebagai pengusaha ya, kadang saya mikir, aduh, kadang duit itu habis cash flow. Terutama kalau bisnisnya tipikal yang nalangin dulu, baru uang masuk. Contoh, distributor, bayar cash ke pabrik, beli barang, kemudian barangnya diejar-ejar ke toko-toko, bayarnya mundur sebulan. Jadi dia bayarnya ke cash ke pabrik cash, tapi ke toko-toko bayar. Jadi toko-toko bayar ke dia mundur 1 bulan. Cash flow-nya akan berat. Kenapa? Semakin besar bisnis, berarti semakin besar dia beli barang dari pabrik, semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk bayar ke pabrik, untuk beli barang, dan tagihan uang masuk semakin besar. Sehingga akhirnya utangnya tambah lama tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Misal dia bayar gini ya, misal bulan ini omset 100 juta. Dia bayar ke pabrik 100 juta. Dia punya uang 100 juta, bayar ke pabrik 100 juta. Dapat barang 100 juta. Dijual ke toko-toko, anggap 110 rupiah, 110 juta. Toko-toko baru bayar ke dia 1 bulan lagi. Sementara, iya kalau 1 bulan, kalau 3 bulan lagi misalnya, lebih ekstrim ya, biar teman-teman lebih gampang memahaminya. Toko bayar ke dia 3 bulan lagi. Bisa 3 bulan langsung, bisa di gudang mungkin sebulan, numpuk, kemudian baru didistribusikan, bayar 2 bulan, jadi total 3 bulan kan. Nah, uang 110 jutanya itu kan baru balik 3 bulan lagi, teman-teman. Lah bulan depan apa? Uang yang dipakai untuk beli barang lagi dari pabrik. Utang, teman-teman. Kalau pabrik maunya cash, terpaksa utang. Utang lagi. Beli 100, jual 110 lagi. 3 bulan lagi baru balik. Bulan ketiga, uangnya belum balik. Utang lagi 100 lagi. Bayar ke pabrik 100, jual 110. Baru bulan keempat, uang 110 balik ke kita. Baru bisa dipakai untuk beli ke pabrik. Kalau omsetnya tetap, ya kan, 10 masuk kantong, 100 buat beli barang. Kalau omsetnya naik jadi 120 juta, beli barangnya 120, terima uang dari toko-toko 100, 110. 10 buat operasional, anggap aja. 100 buat beli barang lagi. Tapi sekarang beli barangnya jadi 120. Kenapa? Omsetnya naik, barangnya laku. Tambah stres. Barang laku tambah stres. Kenapa? Karena kecepatan uangnya kalah cepat dengan dia harus bayar lebih besar
daripada uang yang diterima dari toko-toko. Terima 110, omset naik jadi 120, dia harus beli dari pabrik 120. Nggak punya uang, kurang 20, pinjem ke orang. Bulan depannya terima uang 110 lagi. Oh lumayan Pak, 10-nya bisa untuk nyicil. Jangan salah, bulan depannya omsetnya naik jadi 130. Dia harus beli barang 130. Ngutang lagi, ngutang lagi. Jadi bisnis-bisnis yang pembayaran ke supplier, pembayaran ke supplier, betul, ke supplier. Ini namanya AP. Kalau teman-teman accounting namanya AP, account payable. Kalau account payable jangka waktunya lebih pendek daripada AR. AR itu jumlah tagihan, account receivable, uang yang diterima dari toko-toko. Itu lebih pendek, jadi bayar ke pabrik cash, tapi ini ngutangin 3 bulan ke toko-toko, maka semakin besar bisnis dia, keuangan dia semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Jangan lupa AR, nilai AR, usia AR, usia tagihan, jangan lupa ditambahkan juga usia selama dia di gudang. Di gudang itu juga uang ngendep. Misal, oh di gudang kan cuma 2 minggu Pak, rata-rata 2 minggu, oke. Tapi kan berarti itu menambah uang berhenti, belum pengiriman. Pengiriman 2 hari, kirim lagi 2 hari, sudah 4 hari, misal. Jadi pengusaha, kalau teman-teman lihat, banyak yang cash flow-nya keteteran. Kenapa? Kalau dia, ya itu kuncinya, kalau dia pembayaran AP-nya usianya lebih cepat daripada AR plus inventory, otomatis semakin besar bisnisnya, keuangannya semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Kecuali profitnya tinggi sekali, ya toh. Tumbuh 10%, Pak, tapi profitnya 100%, beli 100, jual 200. Pak, Bu, tapi mana ada sih distributor beli 100, jual 200. Kalau untungnya gede, semua pada ikut-ikutan masuk ke bisnis itu. Akibatnya apa? Profitnya turun lagi. Oke, jadi pengusaha itu juga tidak semudah yang dibayangin orang. Dipikir duitnya banyak. Duitnya banyak, betul, tapi itu bukan duit dia. Duitnya pabrik, duitnya utang, duitnya barang-barang, habis. Kecuali bisnisnya udah mulai stabil. Bisnisnya udah stabil, atau profitnya gede banget ya kan. Kalau bisnisnya stabil, sudah tidak tumbuh, nah, mulai itu uangnya, cash flow-nya lancar. Tapi tidak tumbuh loh teman-teman. Udah omsetnya cuma segitu-segitu aja dipertahankan. Lama-lama kan kekejar, kurang uang 100, profit 10, profit 10, profit 10, profit 10, profit 10. Lama-lama akan kekejar uangnya cukup. Cash flow-nya nggak pusing lagi. Nah itu kalau bisnisnya tidak tumbuh. Lah masa bisnis kok nggak tumbuh? Ya kita kan pengennya tumbuh terus Pak. Tumbuhnya ngebut lagi. Kalau bisa setahun 2 kali lipat, 3 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah kalau profitnya 10%, pertumbuhannya 2 kali lipat, 3 kali lipat, berat. Solusinya sebenarnya cuma 2. Satu, mengurangi pembayaran, memperlambat pembayaran ke supplier, dan mempercepat pembayaran dari customer, atau ambil utang. Udah, solusinya cuma 2 itu. Nego ke pabrik supaya bayarnya mundur, dan nego ke toko-toko supaya pembayarannya dipercepat, atau diganjel pakai utang. Udah, solusinya 2 itu. Meningkatkan gross margin, oh bisa. Kalau kompetitor yang lain nggak mau naikin gross margin. Kalau kompetitor lainnya mau naikin gross margin. Kalau teman-temannya distributor lain yang nggak naikin margin, kita sendiri yang naikin margin, toko-toko nyari ke distributor yang murah. Ya, udah, itu malah panjang lebar. Itu cerita pengalaman dulu jadi pengusaha. Sampai sekarang saya masih pengusaha.